Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahesa Izatakia dari Pendidikan Biologi A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Dilansir dari situs yang mengkaji mengenai data statistik populasi dunia, Worldometer, saat ini terdapat 195 negara di dunia, yang mana 193 diantaranya sudah secara resmi tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di antara negara-negara tersebut, tentu saja masing-masing di antaranya memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan antara satu negara dengan negara lainnya. Karakteristik tersebut menjadi ciri khas suatu negara yang menjadi identitas negara. Nah, di Indonesia, identitas negara lebih sering disebut dengan identitas nasional. Menurut Camim, identitas nasional adalah jati diri nasional atau kepribadian nasional. Menurut Kailan, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan bangsa. Menurut Ganeswara, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan. Nah, unsur-unsur identitas nasional. Menurut Ubaidillah, seperti yang dikutip oleh Ujang Carda pada bukunya, terdapat 4 aspek komponen yang menjadi unsur identitas nasional. Pertama, yaitu pola perilaku. Pola perilaku merupakan gambaran dari kebiasaan yang terdapat pada kehidupan masyarakat sehari-hari, yang bersumber dari adat istiadat seperti hormat kepada orang tua dan bersikap gotong royong. Kedua, lambang. Lambang. Lambang adalah salah satu unsur yang cukup penting dalam identitas nasional, karena lambang dapat menjadi alat yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu bangsa, seperti bahasa dan bendera. Ketiga, alat perlengkapan, yang dapat berupa bangunan, peralatan, dan elektronik. Wujud dari alat perlengkapan yaitu candi, tempat ibadah, pakaian adat, dan sebagainya. Unsur identitas nasional yang terakhir, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu bangsa atau negara. Dalam hal ini, tujuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945, tepatnya pada alinea keempat. Nah, identitas nasional ini memiliki beragam bentuk, yang mulai dari semboyan negara, bahasa nasional, hingga kebudayaan daerah yang telah diidentifikasi sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Banyaknya suku dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia menjadikan Indonesia memiliki kebudayaan daerah yang sangat beragam. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penguat identitas nasional Indonesia. Kita dapat melihat nih salah satu unsur identitas nasional Indonesia berupa pola perilaku atau dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Saya ambil contoh di daerah Sumatera. Banyak sekali ragam budaya, adat istiadat, ataupun kebiasaan yang menjadi ciri khas di daerah Sumatera. Contohnya ada pada upacara pernikahan Minang. Ada istilah malam bainai, yaitu suatu acara yang dikhususkan untuk calon pengantin wanita, di mana calon pengantin wanita ini diberi inai atau henna kuku, dan dilukiskan di tangan mereka, tepat pada malam sebelum akad nikah. Calon pengantin wanita juga diharuskan memakai pakaian adat Minang serta suntiang, yaitu hiasan kepala adat Minang. Nah, tradisi ini bertujuan untuk menolak bala bagi pengantin, sebagai simbol pelepasan masa lajang, serta menjadi momen silaturahmi dan berkumpul keluarga untuk memberikan restu dan doa. Setelah melangsungkan upacara pernikahan, biasanya nih terdapat tradisi orang Minang, yaitu manikam jajak. Kebiasaan atau tradisi ini dilakukan kurang lebih 1 minggu setelah upacara pernikahan, di mana kedua pengantin ini berkunjung ke kediaman orang tua serta paman dan bibi dari pengantin pria dengan membawa makanan. Kegiatan ini bertujuan untuk sebagai rasa hormat dan silaturahmi kepada keluarga pengantin pria. Nah, dalam upacara adat dan kegiatan besar, terdapat tarian tradisional Sumatera Barat yang ditampilkan. Tari tersebut adalah tari piring. Tari piring merupakan salah satu tarian tradisional di Indonesia yang berasal dari suku Minangkabau. Dinamakan tari piring karena tarian ini menggunakan piring sebagai media utamanya. Orang-orang yang membawakan piring ini umumnya perempuan. Mereka membawa piring sambil melangkah dengan gerakan yang teratur, sinkron, dan dinamis. Selain itu, dalam pementasannya biasanya para penari akan melakukan atraksi dengan menari di atas pecahan piring. Hal tersebut umumnya akan dilakukan di akhir pementasan. Para penari tersebut akan melemparkan piring ke lantai hingga pecah, kemudian berjalan serta menginjak dan menari di atas pecahan piring tersebut.
Nah, dahulu tujuan diadakannya tari piring ini sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, seperti pada saat hasil panen melimpah atau yang lainnya. Saat ini, tari piring biasa ditampilkan sebagai tarian untuk menyambut tamu kehormatan atau untuk memeriahkan upacara adat. Nah, beragamnya budaya serta adat istiadat yang ada pada masyarakat, khususnya masyarakat Minang, menunjukkan bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat pada buku Ujang Carda yang mengatakan bahwa pola perilaku merupakan salah satu unsur pembangun identitas nasional bangsa Indonesia. Dan dalam skala yang lebih besar, Indonesia dengan berbagai macam kebudayaan dari beragam suku dapat membentuk suatu identitas nasional yang tentunya perlu kita jaga dan kita lestarikan keberadaannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.